Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Sobat Data, kita kembali lagi di channel yang sama, masuk ke sesi yang terakhir yaitu diskusi atau tanya jawab tentang sistem pemutakhiran Dapodik untuk semester 1 tahun ajaran 2021 begitu ya. Ya sambil ngopi-ngopi, sambil kudapan, ya sambil kerja juga nggak apa-apa. Ini sambil kita melanjutkan pembahasan kita yang tadi disampaikan oleh Mas Hasan. Sambil menunggu bergabung teman-teman yang lain, ini barangkali ada beberapa pertanyaan nih. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan dari teman-teman di lapangan, barangkali saya boleh tanya ini sedikit dengan Mas Hasan ya. Boleh, Mas. Baik, tadi disampaikan ini, barangkali teman-teman jenjang yang lain belum paham kok tiba-tiba ada kelas 13 itu ya. Itu apa ya Mas Hasan ya? Kelas 13 tuh apa dan di mana itu? Kok ada ya kelas 13? Berarti kan kalau diurutkan itu kelas berapa ya? Barangkali Mas Hasan bisa cerita apa yang maksud dengan kelas 13? Ya, siap. Langsung jawab aja ya. Ya, kelas 13 itu biasanya ada di SMK. Jadi kan ada SMK yang programnya 4 tahun itu. Itu kalau 4 tahun itu berarti dia ada SMK 13. Kalau 3 tahun kan kelas 10, 11, 12. Kalau 4 tahun 10, 11, 12, 13. Oke, Jadi baik. hanya khusus SMK sebenarnya kalau kelas 13. Oke, jadi yang program SMK 4 tahun itu ya. Ya, siap. Muncul kelas 13. Ya, jadi untuk yang SMA, SMP nggak ada ya yang kelas 13 ya. Baik, makasih. Lalu ada terakhir tadi masalah cleansing pengguna. Itu apa yang maksud dengan cleansing pengguna itu? Cleansing pengguna. Ya, cleansing pengguna itu ya sebenarnya selama ini kan kita Selama ini kan kita untuk akun itu kan belum pernah memverifikasi. Jadi entah itu akun operator sekolah, entah itu akun GTK. Nah, email ini sebenarnya emailnya aktif nggak sih? Email ya kata Ya. kuncinya ya. So, perhatikan tuh Bapak Ibu, kalau ada emailnya fake, emailnya palsu, emailnya dipakai lebih dari 1 kali, hati-hati ya. Segera diupdate. Ya, pasti kena cleansing lah ya. Kena cleansing tadi. Jadi tadi jangan kaget kalau misalnya ketika operator sekolah registrasi baik online maupun offline, nah, terdeteksi username passwordnya nggak terdaftar, mencoba username yang mana, passwordnya udah dicoba yang mana aja ternyata nggak terdaftar. Nah, berarti itu bisa jadi kena cleansing. Oke, baik. Dibersih-bersih ceritanya ya. Bersih. Baik, jadi Bapak Ibu guru yang belum punya email, emailnya numpang, emailnya coba-coba kemarin, barangkali untuk semester sekarang emailnya harus benar-benar valid gitu ya. Gitu ya. Iya. Baik, kasih. Kalau tidak saya cleansingkan gitu ya. Atau saya tenggelamkan. Lalu tadi yang terakhir nih ya, tarik data. Ini kan sesuatu yang baru ya di semester ini kan ya. Apa itu? Contoh tarik data itu kayak gimana sih contohnya? Contoh data yang bisa ditarik itu apa? Ya sebenarnya banyak. Seperti misalnya kan kalau kita kan ada namanya master ya, data master ya. Data master itu ada data master wilayah, kemudian data master guru itu banyak ya, ada NUPTK, kemudian ada nama, tanggal lahir, NIK, yang mana semua data-data master ini di aplikasi Dapodik lokal itu kan kita kunci. Nah, jadi ketika ada perubahan, ya berarti perubahannya bukan di aplikasi Dapodik lokal, tapi melainkan perubahannya ada di masternya ya. Yang selama ini ada di verbal PTK, verbal PD, verbal wilayah, verbal sekolah. Jadi yang perbaikan verbal itu bisa langsung turun ke aplikasi lokal sekolah gitu ya, kayak distribusi NISN gitu ya, NUPTK gitu ya. Tanpa melalui proses validasi ya. Jadi invalidnya meskipun invalidnya banyak, nah tapi kalau misalnya tarik data itu kita bisa menurunkan karena itu hanya satu arah dari server ke lokal. Oke, kayaknya udah semakin smart ini aplikasinya nih Mas Hasan ya. Data-data yang diterbitkan dari kementerian beserta perubahannya bisa langsung diambil oleh sekolah begitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan dari lokal mau disinkron ke server tetap harus ya itu tetap itu kalau misalnya dua arah mau mengirimkan data yang perubahan dari lokal itu ya tetap harus melalui sinkronisasi. Yang mana itu harus melewati tadi ya syarat invalidnya harus 0 dan ada konfirmasi kepala sekolah, pernyataan kepala sekolah. Baik. Wah, ini semakin smart ya. Saya rasa tidak menyusahkan ya, malah justru memudahkan ya. Jadi jangan khawatir, updating ini bukan untuk menyusahkan atau mempersulit, justru mempermudah. Kira-kira gitu Mas Hasan ya.
Baik itu kita sudah bergabung lagi nih dengan teman-teman yang lain. Ya, sudah ada siapa aja yang hadir di sini? Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tanya jawab ini dari tim kami. Ya sebenarnya banyak, ini ada 50 apa 60 orang gitu di belakang layar. Ya orangnya 1-2 tapi temennya kan banyak, jadi 50-an. Ya ada pertanyaan nih Mas Hasan ya. Yang pertama ini, kapan nih aplikasi Dapodik rilis? Wah ini kayaknya nggak sabar nih ya. Nggak sabar pokoknya. Pengen kerja ya. Ini kayaknya masuk ke Dapodik holic ini kayaknya. Kira-kira kapan Mas Hasan? Ya, insya Allah sih target kemarin kan tanggal 1 Juli ya. Ternyata nggak bisa karena ternyata banyak request dan perubahan ya yang diminta dari GTK, kemudian dari Depusdatin juga sama, yaitu tadi ya, penambahan GTK baru. Jadi ya mohon maaf ya, kita ada molor ya. Mungkin target sih tanggal 15 ya, tanggal 15 insya Allah ya. Tapi kita usahakan ya secepat mungkin lah, karena kan kita tahu sendiri cut off box kan semakin dekat ya di akhir Agustus. Jadi kalau misalnya semakin lama rilisnya semakin molor ya, mungkin teman-teman sobat data itu semakin lama ya, atau semakin baik. Jadi kurang lebih pertengahan Juli lah ya. ya insya Allah Tunggu saja. Ini Dapodik holicnya sudah agak-agak galau ini Mas. Nih yang kedua nih. Siswa MTS gimana? Ini yang lulusan MTS mungkin mau melanjutkan ke SMA SMK gitu ya. Itu gimana? Atau mutasi katakanlah ke sekolah ya. reguler. Siswa MTS masih di-input di luar. Sebenarnya tadi ya, kalau misalnya tadi kan telah dipaparkan ya sebenarnya sama Mas Yusuf ya, bahwa sebenarnya untuk siswa-siswa yang di bawah naungan Kemenak ya, nah sebenarnya non ya, selain apa ya, Bimas Islam ya, seperti tadi Katolik, Kristen, Hindu, sebenarnya sudah ada datanya di kita ya. Nah inilah MIS masih berdiri sendiri ya. Jadi memang untuk MTS masih inputnya di luar Dapodik ya, karena memang masih ada sistem sendiri yaitu MIS tadi. Jadi karena memang MIS itu ada di bawah Kemenak ya, kita yaitu waranahnya Kemenak. Baik, jadi kurang lebih bisnis prosesnya atau prosedur siswa MTS yang masuk ke Dapodik atau sekolah reguler prosedurnya sama dengan yang tahun kemarin, kira-kira gitu ya. Jadi nggak ada berubah. Kemudian tata cara aplikasi kayaknya sama ya, mulai dari instalasi, kode registrasi, prefill. Tapi barangkali teman-teman yang PAUD dan Dikmas, PKBM, SKB dan sejenisnya barangkali harus menyesuaikan diri nih dengan bisnis prosesnya kakak-kakaknya yang Dikdas dan Dikmen ya, karena ada mungkin tidak jauh beda, cuman ada beberapa tahapan-tahapan yang mungkin agak dimodifikasi begitu yang tadi sudah disampaikan oleh kami berdua ya. Justru bahkan tadi yang kode registrasi itu untuk yang PAUD dan Dikmas ini semuanya di riset ya. Riset ya. Jadi ya tadi persiapan untuk teman-teman PAUD ya. TK, SPS, TPA, KB, PKBM dan SKB dan TKLB mungkin ya. Nah itu semuanya mungkin yang tadinya itu kode registrasinya panjang ya, sekitar 36 digit ya. Nah itu nanti kita akan simplifikasi ya, disamakan dengan kakak-kakaknya hanya sekitar 11 atau 11 digit. Jadi ya biar nggak terlalu panjang. Baik. Jadi ya, jangan lupa ya ada 200.000 itu yang jenjang jadi ya nanti ya mohon teman-teman dinas pendidikan juga ikut partisipasi kerjasamanya. Nanti mungkin sekolah-sekolah PAUD pasti akan minta ke teman-teman operator dinas lah. Iya, banyak kok kakak-kakaknya yang sebelahan itu tinggal tanya-tanya cepet gitu ya. Saya rasa bukan hal yang baru lagi. Lanjut, ada yang versi online nih tahun kemarin khususnya untuk yang PAUD Dikmas, karena kan ada 2 versi itu offline dan online. Kemudian untuk yang jenjang Dikdasmen ini kan offline. Nah, pertanyaannya itu yang versi online apakah nanti ada gitu? Kalau sejauh ini khusus yang ada di PAUD di Dasmen ini kita belum ada ya. Kita masih mengikuti yang kakaknya lebih dahulu yaitu semi online ya. Yang offline ini cuman ya nanti kalau khusus yang online itu masuk ke kursus ya. Cuman nanti untuk info lebih lanjut nanti ada teman-teman kursus yang akan menginfokan lebih lanjut ya. Baik, oke, makasih. Nanti yang versi online kalau misalkan untuk yang jenjang PAUD Dikdasmen barangkali nanti
apa namanya, akan diinfokan kemudian ya. Tapi kalau untuk yang spesial kursus gitu ya, lembaga kursus, barangkali ada versi online-nya dari Ditjen Vokasi ya. Baik. Kemudian ada nanya lagi nih, bagaimana murid yang sudah lulus tapi lupa diluluskan? Sekarang siswa sudah di SD. Oh, mungkin maksudnya ini siswa TK kali ya. Siswa TK lupa diluluskan, kemudian anaknya sudah di SD. Nah, ini barangkali yang deteksi siswa berganda ini salah satu faktornya ini banyak orang lupa Ya. 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 Ya, sekarang sudah di SD. Itu gimana ya perlakuan nanti di aplikasi? Ya untuk PAUD itu nanti untuk meluluskan kita masih ada fiturnya. Jadi nanti di di registrasi peserta didik itu nanti ada jenis keluar lulus ya. Jadi nanti bisa manual. Tapi itu khusus untuk jenjang PAUD ya. Kalau untuk SD, SMP, SMA itu sudah tidak ada karena semua sudah menggunakan Baik. kelulusan massal tadi. Oke, ada di siswa tingkat akhir, TKB, kelas 6 tadi ya, kelas 9 dan kelas 12, 13 itu kita luluskan secara massal gitu ya. Artinya kan semua siswa dianggap lulus untuk tahun ajaran baru ini. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih, bagaimana mengetahui siswa berganda? Nah, perlu tadi sudah sampaikan belum ya, termasuk cleansing juga. Jadi ada selain cleansing akun juga cleansing siswa berganda. Ini cleansing siswa berganda ini akibat yang lupa tadi kali ya. Siswa sudah mutasi, lupa dikeluarkan. Siswa sudah lulus, lupa dikeluarkan. Kebanyakan lupa. Ya, jadi kita infokan, siswa-siswa berganda itu sudah dideteksi oleh sistem, baik itu mungkin ya yang tidak sengaja karena lupa atau mungkin disengaja, tapi saya yakin banyak nggak sengajanya kali ya. Ya, itu sudah di cleansing ya. Jadi nanti ada siswa-siswa kok tiba-tiba hilang, ya kita bantu untuk mengingatkannya. Ya, kita cleansing siswa yang berganda. Kemudian dari TK Binai Bangsa, nah ini sudah ada nama-nama penanya ini. Apakah akan ada fitur untuk merubah data siswa yang salah masuk rombel begitu ya. Jadi mungkin dia harusnya di TKB, dia masuknya TKA. Nah, kira-kira prosedurnya bisa diedit pindah rombel nggak sih di aplikasi lokal? Kalau untuk PAUD itu masih bisa ya. Jadi kalau untuk PAUD masih bisa karena kan ini masih transisi ya. Jadi memang untuk aplikasinya juga belum seketat kakak-kakaknya. Jadi mungkin untuk TK masih diperbolehkan, tapi tadi untuk SD, SMP, SMK memang kalau misalnya sudah salah rombel, dia harus menghubungi dinas ya. Untuk menghubungi dinas untuk dilakukan untuk dilakukan mapping rombel baru, karena di aplikasi kita batasi ya, nggak boleh ada siswa yang loncat rombel baik itu naik maupun turun. Oke, baik. Jadi kalau untuk jenjang PAUD masih bisa mengubah lintas rombel Nah, gitu. TK kan hanya 2 ya. Tapi kalau untuk yang TKB. jenjang Dikdas, Dikmen itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau misalkan dia dari kelas 3A ke 3B bisa? 3A masih bisa, Kalau itu satu tingkatnya tingkat sama. ya, tingkatnya sama. Tapi kalau Tapi dari kalau kelas 3A pindah ke 6C gitu, nggak bisa. nggak bisa. Itu ajaib gitu. Itu ajaib. Banyak lupanya. Ya. Oke, baik lanjut. Sekolah kecil kan, kalau bisa validasi data jangan di akhir karena selalu ditanya guru kapan SKTP keluar. Ya sebenarnya kalau SKTP Ya bukan hanya sekolah bukan kecil ya, sekolah kecil, sekolah besar, tapi sedang sama aja. di fitur-fitur kita udah banyak ya, Iya. kayak di apa namanya Info individual profil, guru itu ya. Info profil itu bisa sebagai ibaratnya info PTK dasar bayangan ya. Ya, saya rasa banyak itu fitur-fitur yang bisa diambil untuk kebutuhan di internal sekolah. Kita kayak yang WNA nggak punya KK, pastinya nggak punya NIK. Gimana itu cara ngisi ininya NIK-nya? Sedangkan di aplikasi wajib kan ya NIK itu. Iya, cuman kan untuk WNI ya itu sebenarnya di aplikasi sekarang juga ada sedikit penyempurnaan. Jadi baik itu GTK maupun peserta didik, kalau misalnya dia milih WNA maka tidak mewajibkan mengisi nomor NIK dan nomor KK. Oke. Tapi dipindahkan ke pengisian nomor KITAS. Oke, berarti udah semakin smart nih aplikasinya ya. Bukan WNI, maka NIK dan KK-nya tidak wajib diisi. Ya. Tapi kalau WNI wajib ya. Wajib. Karena berbondong-bondong ke Dukcapil ya, pastikan punya KTP, punya NIK, punya KK. Oke, lanjut.
batasan umur kepala sekolah berapa ya? Waduh. Saya rasa udah ada itu regulasinya di Permendikbud nomor berapa, tapi kalau untuk yang fungsional guru biasanya sih sama 60 tahun ya. 60 tahun tidak dibedakan antara kepala sekolah dan guru yang biasa. Tapi kalau misalkan masih dikaryakan atau masih dipekerjakan di sekolah bersangkutan nggak ada masalah ya. Bahkan kemarin kan ada kebijakan nih, guru-guru yang sudah masuk ke masa pensiun kembali dikaryakan. Saya rasa di aplikasi Dapodiknya tidak membatasi masalah usia. Kalau itu membatasi hanya kewajaran aja ya. Yap, betul. Guru yang kurang dari 17 tahun nggak bisa, Nggak bisa. ya, karena itu memperkerjakan anak di bawah. Iya benar itu, benar sekali. Ya, sama guru maksimal kemarin di aplikasi itu berapa ya? 80 tahun ya. Ya, kurang lebih 80 tahun. Batas maksimalnya. Jadi ini dari sisi kewajaran saja, belum tidak ke regulasi. Kemudian form kesiapan satuan pendidikan ya, kemarin tanggal 30 Juni banyak yang belum isi. Gimana kelanjutannya? Saya rasa itu lanjut terus, Pak. Lanjut terus ya. Lanjut terus ya, karena datanya juga tetap diambil, Iya. diolah nanti untuk dijadikan bahan Kebijakan. policy atau kebijakan tadi. Scroll. 12. Tentang maaf. Untuk perubahan. Oke, untuk perubahan email, apa hanya cukup operator sekolah yang melakukannya atau harus melewati manajemen dinas? Mungkin emailnya itu dua, email operator sekolah dan email PTK. Nah, itu gimana prosedurnya? Ya, jadi ini harus dibedakan ya. Jadi di sini ada, kalau misalnya menanyakan akun, nah ini akun yang mana dulu. Kalau untuk penambahan atau perubahan akun operator sekolah itu wewenang dinas ya. Jadi operator sekolah nggak punya wewenang sendiri. Jadi harus ada SK kepala sekolah, kemudian dilampirkan ke dinas, nanti akan dibuatkan akun baru melalui manajemen dinas. Akunnya email tadi ya. Ya, Tapi email harus valid ya. Emailnya harus Kalau valid. tidak valid kita Nanti tenggelamkan ya. soalnya nanti ada konfirmasi ketika ada penambahan email baru, nanti ada ada tautan yang akan dikirimkan ke email tersebut. Nah, kalau misalnya mungkin 1 kali 24 jam nggak diklik tautan tersebut, berarti email tersebut dinyatakan belum konfirmasi. Bisa dinyatakan ya belum valid emailnya. Terus akunnya tetap nggak bisa digunakan. Iya, ya? belum bisa. Oke, jadi pastikan sering-sering ngecek email dan emailnya pasti harus valid. Sekali lagi ya, kalau tidak panjang masalahnya tadi ya, udah produknya tidak bisa dioperasikan. Kemudian yang kedua tadi untuk akun GTK. Ya, akun GTK gimana? Kalau akun GTK ini yang mengelola tetap operator sekolah. Ya, jadi di manajemen sekolah nanti yang ada di laman sp.datadik.kemdikbud.id. Nah, di situ ada akun ya, manajemen akun. Nah, nanti untuk akun juga bisa ditambahkan di situ ya, di situ. Jadi yang di lokal kita tutup. Cuman tadi untuk kita masih transisi, belum semua jenjang kita tutup. Jadi kita tutup SMP, SMA, SMK. Kalau untuk TK sama SD masih diperkenankan untuk melakukan perubahan di lokal. Tapi untuk SMP, SMA, SMK itu harus di online ya, di manajemen sekolah yang online. Karena untuk mengecek email tersebut harus unik ya. Karena keunikan email tersebut. Jadi sekolah masih bisa ngubah email PTK, Masih tapi bisa. harus login ke manajemen sekolah. manajemen sekolah ya. Jadi tidak perlu datang ke dinas ya kalau ada email PTK yang bermasalah. Iya. Tapi kalau sudah diperbaiki, ini kan ada verifikasi tadi ya, tautan Iya, tadi ya. tautan. Dan harus diklik gitu ya. Harus diklik. Nah, itu baru lagi tuh ya, baru lagi. Sama ya. Jadi antara akun email. operator sekolah maupun akun GTK itu sama-sama harus mengklik tautan yang akan dikirimkan ke email. Oke, jadi rajin-rajin cek email ya, yang biasa tidak pernah email sekarang harus mau belajar ya. Jadi saya yakin khususnya guru ya. Ya, Guru ya harus sedikit demi sedikit harus mengikuti teknologi lah. Baik. Minimal harus buka email, mengerti lah ya. baik. Iya, ya. Saya rasa ini email bukan barang yang baru, tapi yang belum biasa harus mulai beradaptasi barangkali gitu ya. Betul. Baik, selanjutnya apakah ada batasan umur peserta didik yang kelas 7 SMP lebih dari 15 tahun? Apakah masih bisa dimasukkan ke Dapodik? Kalau dari sisi usia sebenarnya sudah diatur di Permendikbud ya. PPDB itu kan ada batasan usia. Cuman kalau misalkan untuk di teknisnya barangkali itu masih bisa ya. Tapi mungkin warning ya, dikasih peringatan kuning bahwasanya ini melebihi batas yang diatur di dalam permen, tapi belum tidak ditolak gitu ya. Ini hanya sebagai edukasi, sebagai informasi saja bahwa ada permen yang mengatur batasan usia. Kira-kira gitu Mas Hasan ya. Betul. Baik, masih banyak sekali nih. Ya mudah-mudahan nggak bosan ya Bapak Ibu sekalian, karena ini bagian dari belanja masalah katanya. Kalau
emak-emaknya itu kan belanja di mall, kalau bapaknya ini belanja masalah di YouTube. Lanjut ya. Adi Setiadi, SMP Muhammadiyah 8 Bandung, bagaimana jika ada guru yang pernah masuk Dapodik sebelumnya? Ya, tapi ketika pengajuan ke dinas belum pernah masuk Dapodik. Paham nggak pertanyaannya? Jika Bagaimana? ada guru yang pernah masuk Dapodik sebelumnya, tapi ketika pengajuan belum pernah masuk Dapodik. Saya kok nggak nangkep ya kalimatnya, bingung saya. Skip aja dulu ya. Nanti tanya Oke, lagi. ya tanya lagi. Barangkali ininya kalimatnya di ini kan. Ada tanda bacanya lah, tanda bacanya. Ya, SDIT Al Arabi Cikarang Bekasi. Halo Cikarang, ya Bekasi dari Fatan Hako Akbaina. Jika sudah mengisi surat permohonan aplikasi dapat dikirimkan kemana? Aplikasi tidak perlu surat permohonan ya. Iya. Aplikasi itu nanti bisa di-download di Public, website bebas, kami ya. Bebas, itu semua sekolah bisa ngunduh. Cuman barangkali ya, Registrasi ya. untuk kode registrasinya, alamat emailnya, akunnya dan seterusnya itu harus yang terverifikasi tadi, yang sudah terdaftar di Dapodik ya. Jadi tidak perlu surat permohonan untuk aplikasi ya, itu publik. Kemudian dari Suwanda Indramayu. Waduh, ini kampung halamannya Mas Edi. Saya juga lahirnya di sana. SMPIT Mutiara Irsyadi. Kalau untuk batasan umur kepala sekolah berapa? Sudah dijawab tadi ya. Ya, sama seperti PTK yang lainnya. Anne Yuliane TK Almarhamah Education. Kalau untuk masukkan guru baru, bisakah langsung Dapodik untuk yang guru TK ya? Nah, kalau TK Bisa nggak? masih. Oke, TK masih ya. Enggak. Kalau untuk penambahan guru itu untuk PAUD disamakan dengan kakak-kakaknya. Oke. Karena kan emang dari sebelumnya di ketika di Jen PAUD Dikmas juga penambahan guru itu masih sudah di dinas. Iya, seperti yang tadi perekaman GTK baru. GTK baru Itu di berarti di mana? Pusdatin. Di Pusdatin Iya. ya, di Verval Untuk TK PTK. sama di Pusdatin. Ya, karena Cuman ada beberapa kriteria yang bisa ditambahkan melalui aplikasi. Contohnya seperti daerah 3T. Nah, 3T itu mengikuti Kepmen yang 580 5 tadi. ya, Kepmen. Oh, jadi misalnya kalau sekolah-sekolah yang berada di dalam daerah tersebut, tersebut ya itu bisa masih langsung bisa tambah PTK baru. ya di lokal di Ya, aplikasi. itu privilege nih untuk kekhususan ya, namanya juga daerah khusus, tidak bisa diperlakukan sama. Bisa nambah guru tapi harus terpencil ya. Lanjut ya, maksud saya kami itu tambah guru langsung di aplikasi Dapodik lokal sekolah gitu ya, tanpa perlu ke dinas. Ya. Untuk semua jenjang itu ya. Sama. Kemudian Mugianti TKIT. Banyak anak-anak guru-guru TK ini ya. Ya, bunda-bunda TK selamat siang. Hal baru jadi mungkin penasaran. Iya, betul. TK Almarhamah sudah. Mugianti TKIT Almawadah tentang pengisian form kesiapan. Banyak yang belum isi kelanjutannya. Sudah dijawab tadi ya. Sudah. Lanjut aja, diisi. Tidak perlu menunggu Dapodik rilis bahkan ya Kak. Walaupun Dapodik rilis ini sifatnya mendorong untuk melakukan pengisian form tersebut. Dari Bu Febri, TK Budi Utomo, Salindia presentasi ini bisa diunduh di mana? Salindia itu apa? PowerPoint bareng. Oh, slide. Oke, baik. Ini kosakata baru ini Salindia. Kata bakunya. Ya. Terima kasih, kami belajar banyak dari KBBI ini dari Salindia. Makasih Ibu Febri. Kira-kira Salindianya bisa diunduh di mana? Nanti kita share lah di IG ya, di IG nanti kita share tautannya, semuanya ada. IG-nya di mana? IG-nya belum tahu ya. Jadi ada IG kita Instagram IG itu ya, Instagram. Jadi Instagramnya akunnya namanya Dapodik_official ya, officialnya ya sama ya, official. Jadi Dapodik_official. Nah, di situ IG kita ya, semua terkait dengan info-info grafis ya, semua kita masukkan ke IG tersebut. Baik, terima kasih. Kita tunggu followernya ya. Ya, kita tunggu info-info terupdate pasti di sana, termasuk jadwal-jadwal untuk live streaming juga ya. Baik. Jadi jangan lupa setelah ini follow Dapodik_official Instagram. Lanjut kemudian dari Bu Friska Priscilia TK Sejahtera Warati Tirowali Palopo. Apakah aplikasi Dapodik online masih bisa digunakan atau hanya untuk aplikasi offline saja nih untuk di semester 1 nanti?
Untuk TK tadi sudah dijawab sih Oke. sebenarnya. Jadi sementara untuk offline dulu ya, Offline. ya. Jadi full online semua. Full semi online. Semi online semua, pakai offline dulu. Adapun nanti versi online-nya akan diinformasikan Lebih lanjut. ya. Jadi sementara begitu rilis semuanya pakai aplikasi yang sama, versi semi online atau offline. Nah, menarik nih. Apakah TK bisa menarik data dari KB, SPS atau TPA ketika menarik siswa baru? Harusnya Oke. harusnya Bisa. masih bisa. Jadi Bisa sama proses tarik tadi ya. tarik PD maupun tarik PTK sama ya. Oke, menarik ya. Jadi kalau ada siswa baru, jangan buru-buru tambahkan Tambah. sebagai PD baru, tapi bisa tanyakan anaknya dari sekolah mana dulunya. Tapi kalau misalkan dia pernah terdaftar di sekolah lain, pakai proses tarik, gitu ya. Iya. Tapi kalau dia berangkat dari rumah tangga atau tidak bersekolah di jenjang sebelumnya, baru tambah PD baru. Lanjut, kemudian scroll. Eh, ini nggak ada pertanyaannya ini. Dari SDN 021 Saguung. Ya Saguung. Mohon info untuk kirim soft PowerPoint. Kopi Oh, maksudnya. soft copy tadi ya. Ya, nanti akan diinfokan di Instagram. Ya, tadi jangan lupa follow dulu Instagramnya baru bisa download. Arif SDN Pekalangan Cirebon. Oh, wong Cirebon ya. Ini tetangga rumah saya. Saya juga dari Cirebon ini. Bagaimana untuk PTK lama dan PTK baru belum memiliki UPTK dan siswa yang masih aktif di tempat sekolah asal padahal sudah aktif di sekolah. Oh, maksudnya siswa yang belum dikeluarkan dari sekolah asal gitu ya. Oh. Mungkin satu-satu dulu. Yang PTK belum punya UPTK. Kayaknya prosesnya sama ya. Prosesnya Tetap di sama Pemprov PTK. sebelumnya. Yang mengajukan tetap operator sekolah melalui Pemprov PTK. Kemudian nanti ada proses selanjutnya harus di approve oleh dinas, kemudian di approve oleh LPMP, dan terakhir di approve oleh Ditjen GTK ya. Kalau misalnya semua sudah di approve baru Oke. nanti bisa diterbitkan. Iya, sebenarnya sama prosedurnya ya. Cuman dia nanya kayaknya emang ada yang belum terbit ya. Jadi silakan pelajari SOP-nya, tanyakan yang sesuai dengan jenjangnya begitu. Kemudian tadi apa? Siswa yang belum dikeluarkan kayaknya. Siswa yang belum dikeluarkan dari sekolah asal, kemudian sekarang sudah bersekolah di Cirebon gitu ya. Di mana tadi? Di SDN Pekalangan. Itu sebenarnya sudah disampaikan juga di yang sebelumnya gitu ya. Pertama, ini prosedur normalnya kalau nggak salah ya. Jadi siswa baru itu, siswa pindahan itu harus disertai dengan bukti surat cetak dari pengantar mutasi yang di-generate dari Dapodik gitu ya. Nah, surat itu nanti dibawa ke sekolah tujuan. Harapannya ya taat azas gitu ya, taat prosedur tadi. Nah, kalau misalkan itu tidak ditempuh, barangkali bisa minta bantuan dinas pendidikan kota sebelumnya ya untuk dikeluarkan. Kalau juga itu mentok bisa lapor ke LPMP. LPMP itu bisa mengeluarkan paksa siswa se-Indonesia. Ya tergantung request pastinya ya. Ya, bisa ada namanya prosedur keluar paksa tadi karena sekolahnya lupa mengeluarkan gitu ya. Bukan tidak mau, lupa sepertinya ya. Itu bisa bantuan pakai LPMP. Kalau misalkan itu masih berpolemik dan seterusnya, ini nanti akan masuk ke keranjang sampah kami namanya siswa berganda. Itu kita akan tenggelamkan gitu ya. Dalat semuanya. Kita akan bersihkan. Ya. Ya, oke. Cukup jelas ya, Mas Arif dari Pekalangan Cirebon. Kemudian Markoni, SDN Kurnia Jaya, Pitur ini. Pitur tarik siswa dari sekolah yang sama mohon dimunculkan. Ini maksudnya gimana ya? Menarik dari sekolah yang sama. Maksudnya? Nggak bisa ya, namanya narik itu dari sekolah asalnya, dari luar. Nggak bisa menarik diri sendiri. Ya, kalau misalnya menarik diri sendiri ya naik tingkat tadi dari tingkat 3 ke tingkat 4 dan seterusnya. Nggak bisa namanya narik dari diri sendiri, itu nggak bisa. Lutfi Karim, Salman Al-Farisi. Perkiraan tanggal berapa Dapodik terbaru rilis? Nah, ini Dapodik Holik. Sudah sabar. Ya, tadi sudah dijawab di depan ya, kurang lebih pertengahan Juli. Cuman tadi kalau misalnya mau mempercepat, silakan hubungi dinas untuk segera melakukan integrasi hasil PPDB-nya biar nanti siswa kelas berapa? Kelas 7 SMP-nya nggak perlu narik-narik lagi, sudah muncul otomatis ya. Prosedurnya tadi di ppdb.kemdikbud.go.id. Lanjut, SPK Surabaya Intercultural School. Bagaimana tambah PTK baru yang WNA? Tadi udah dijawab. Udah ya? Ya, Udah dijawab. Oke. Jadi ada penyempurnaan di aplikasi baru ini tadi.
Ya sama untuk yang tambah PTK baru semuanya dari Pusdatin. Iya. Nah, untuk adapun WNA juga prosedurnya ada di situ. SMK BIM apa itu Kota Mojokerto untuk syarat pembuatan rombel minimal jumlah siswanya apakah SMA sama dengan yang dulu? Kalau jumlah siswanya hanya 9, solusinya gimana? Gimana itu? Sama. Jadi untuk perhitungan rombel paralel ya. Rombel paralel perhitungannya masih sama seperti dahulu, yaitu jumlah total siswa per tingkat itu ya, per jurusan ya, dibagi kalau SMA SMK kan 36, dibagi 36, kemudian dapat berapa dibulatkan ke atas itu maksimal yang diizinkan pembuatan rombel paralelnya. Jadi kalau misalnya jumlah siswanya hanya 9, ini 9 ini 9 keseluruhan tingkat atau 9 per jurusannya. Mungkin sisanya tadi pembagian tadi. Kalau misalnya kalau jumlah siswanya hanya 9, ya berarti hanya satu rombel kalau benar-benarnya 9. Ya, oke. Jadi kalau misalkan memang cuma 9 ya cuma satu rombel kan ya, tidak bisa pecah. Sekolah kecil ya Ya, maksudnya. sekolah kecil. Nah, sebaiknya sih memang ada prosedur merger ya. Usulkan aja sekolah-sekolah kecil yang tidak efektif barangkali bisa diajukan. Ya kan sesuai dengan Juknisbos juga sama. Kalau ada 3 tahun sekolah tersebut siswanya di bawah 36 ya, itu bosnya akan ditunda ya, akan ditunda. Nah, itu harus di merger dengan sekolah terdekat. Baik. Juknisbos sudah ada sih. Oke, lanjut ya. Ini kita sisa masih berapa menit lagi? Masih ada 10 menit lagi. Baik, lanjut. Kita agak sedikit maraton ini. Ke PAUD Al-Hikmah untuk aplikasi Dapodiknya bisa jalan di Linux tidak ini Mas Hasan atau hanya cukup Windows ini? Oh ini ya. Untuk sementara kita masih menyediakan installer untuk Windows. Ya teman nggak menutup kemungkinan nanti ke depan juga kita akan kembangkan ke Linux dan macOS ya. Baik, jadi Bisa nanti jadi. rilis hanya Windows dulu ya. Ya, karena kan kita base-nya kan web base ya. Jadi sebenarnya gampang sebenarnya kalau misalnya sebenarnya bisa ya di Linux maupun di OS, cuman ya kalau misalnya nggak ada installernya ya berarti kita harus config sendiri ya. Cuma nanti mungkin akan kita kalau sempat ya kita akan buatkan tutorialnya, panduan ya untuk mengonfig manual dari installer Windows yang sudah ada. Oke, baik. Jadi intinya pas rilis sementara masih jalan di Windows ya. Karena Selanjutnya Podo Prayitno SMP 2 Puh Pelem. Dari mana itu Puh Pelem? Siswa kelas 7 lebih dari 15 tahun tadi sudah dijawab ya. Sudah dijawab. Lanjut TK Spring Garden School. Banyak ibu-ibu TK di sini. Jika aplikasi satu dari PAUD SMA SMK, apakah aplikasi tersebut harus berada di laptop yang berbeda antar tingkat pendidikan? Oh, maksud dalam satu laptop. Bisa nggak ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMA SMK, boleh nggak dalam satu instalasi itu? Bisa, boleh. Bisa. Jadi di Dapodik di Dapodik ini ya, Dapodik Dasmen ini satu PC, satu laptop atau satu unit komputer itu bisa digunakan lebih dari satu sekolah ya. Oke. Lebih dari satu Itu sekolah. Prosedurnya nggak perlu instalasinya hanya satu Iya, saja. instalasinya hanya satu, cuma harus registrasi berdasarkan akun masing-masing sekolah ya. Oke. Cuman yang harus pastikan adalah satu sekolah, satu satuan pendidikan itu hanya diperbolehkan menggunakan satu PC. Jadi satu sekolah, satu satuan pendidikan hanya boleh diperkenankan itu menggunakan satu PC. Nggak bisa misalnya ada 2 PC diinstalkan 2 akun yang sama, kemudian sama-sama input, dua-duanya sama-sama sinkron, dua-duanya nggak bisa. Nanti akan terdeteksi preview lama, kita blok ya. Jadi hanya boleh satu laptop. Nah, tapi satu laptop digunakan oleh lebih dari satu sekolah bisa. Oke, baik. Ini sudah semakin smart sebenarnya membimbing teman-teman pengguna aplikasi nih ya. Jadi satu laptop bisa digunakan lebih dari satu sekolah, gitu ya. Ini cocok untuk sekolah-sekolah yang keterbatasan komputer barangkali ya. Masih banyak sekolah-sekolah misalnya kayak SD gitu ya numpangnya di UPTD ya, kecamatan. Jadi satu PC di UPTD kecamatan itu untuk semua sekolah yang ada di kecamatan tersebut. Masih banyak seperti itu. Baik. Ini sudah semakin hangat nih ya.
Lanjut Yuda Faizal SMA 8 Tasikmalaya. Iya, kalau Tasikmalaya itu saya ingat baksonya ini. Asik malah. Bagaimana cara menggunakan web service-nya yang ada di lokal Oh tadi? ya, itu nanti ada di panduan, Pak ya. Di Baik, panduan baca panduannya. nanti kita sudah jelaskan, kita jelaskan detailnya nanti ada di panduan. Baik, baik ya. Jadi sekolah bisa mengeksplor database-nya langsung Iya. ya, tapi database milik sekolahnya dia sendiri Iya, kan? betul. Oke. Baik, lanjut scroll kemudian BP PAUD Dikmas Gorontalo. Bagaimana untuk kami yang ada di BP PAUD, Pak? Ya, nanti fungsi BP PAUD kurang lebih sama seperti LPMP ya, barangkali. Nanti untuk jenjangnya barangkali dibedakan untuk yang BP PAUD ya. Manajemennya itu seperti LPMP tapi jenjangnya untuk yang PAUD Dikmas. Gitu ya. Untuk Iya. yang PAUD Dikmas yang TK, SPS, kemudian PKBM, SKB dan lain-lain. Ya, nanti fungsinya sama seperti teman-teman LPMP. Nanti LPMP pegangnya itu jenjang Dikdasdikmen. Untuk yang BP PAUD itu jenjangnya PAUD Dikmas. Ya, kira-kira gitu. Nanti kalau ada regulasi selanjutan ya nanti sistemnya akan mengikuti begitu. Dari TK mana ini? Aryani SLB 12 mau tanya, server localhost dapat offline-nya tidak bisa dibuka. Itu nanti di bagian troubleshooting ya. Iya, troubleshooting. Ya, troubleshooting itu Nanti nanti sama ada. teknis. Nanti jangan lupa akan ada materi live streaming lanjutan yang lebih spesifik temanya, artinya tematik gitu ya. Kemudian TK Dharma. Dari tadi saya ngelihatnya TK terus ini. Hebat ya. Iya. TK Dharma Wanita Desa Menilo Soko Tuban Jatim. Pertanyaan, apakah jam sinkron Dapodik akan dibagi sesuai kabupaten? Enggak. Kayaknya enggak ya. All in 24 jam, cuman biasanya kalau malam itu ditutup ya. Enggak, cuman apa ya? Kita batasi setiap satuan pendidikan itu maksimalnya 10 kali sinkron per hari. Oke, 10 kali sinkron dalam satu hari. Jadi kalau rajin-rajin sinkron ya nggak baik juga ya. Pastikan dulu datanya oke. Mau sinkron nyicil boleh, cuman dalam satu hari maksimal 10 kali sinkron. Tapi kan ada itu kalau misalkan jam 11, jam 12 malam dia kan nggak bisa sinkron tuh ya. Ya, mungkin lebih baiknya di luar itulah ya. Cuman sebenarnya ya nggak menutup kemungkinan juga bisa juga. Cuman ya karena kan jadwal tersebut adalah jadwal rekap. Nah, kalau misalnya namanya rekap itu beban database itu kan berat ya. Takut-takut ketika sync di jam-jam tersebut itu ya mungkin gagal ya. Kemungkinan gagal lebih besar daripada sync di luar jam-jam tersebut. Karena kan rekap itu rekap nasional itu. Jadi biasanya intinya kalau sekolah itu mau sinkron jangan malam-malam lah ya. Jam 11, jam 12 malam itu waktunya istirahat. Ya, jangan WIB sinkron. ya, WIB. Indonesia Barat. Jangan sinkron Dapodik, itu Dapodik mengajarkan untuk istirahat ini ya, jangan lembur terus. Rian Dwi Surya SD Islam Bakti Negara terkait siswa kelas 1 SD yang dari MA input manual di manajemen sekolah. Ya, saya rasa begitu ya. Kelas 1 SD Langsung di aplikasi lokal sekolah bisa kan? Bisa. Tidak perlu login lewat online itu kan? Ya, jadi siswa kelas 1 SD bisa langsung tambahkan di aplikasi sekolahnya. Lokal. Ya, tidak perlu repot-repot login dan seterusnya. Login di web begitu ya. Tapi sekali lagi untuk siswa kelas 1 SD. Kalau dia tarik dari TK bisa kan? Masih bisa. Oke, tarik dari TK juga bisa. Tapi kalau dari RA itu atau dari rumah tangga itu tambah ya. Iya, betul. Oke, lanjut. TK Spring Garden School untuk operator dinas kota dapat menghubungi operator PAUD SD SMP atau dijadikan satu orang gitu. Oh, itu mah kebijakan dari dinas pendidikannya masing-masing. Tapi untuk akunnya masih bisa itu. Oh, kalau akunnya bisa. Jadi kan di manajemen dinas itu kan ada role ya, ada role. Jadi satu akun itu bisa diizinkan untuk jenjang apa saja. Nah, yang penting itu ada SK-nya. Jadi ketika pengajuan operator dinas baru, nah itu SK-nya harus jelas. SK-nya harus jelas disebutkan untuk akun ini bisa mengakses jenjang apa saja, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMP. Kalau misalnya semuanya ya nggak apa-apa, bisa saja. Yang penting SK-nya itu sudah jelas ya dari kepala dinas. Ini itu Mas. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah ya sangat puas ini ya, sangat puas. Barangkali pertemuan kita hari ini. Oke, ya jangan lupa. Sosmed. Ya, oke.
Baik, untuk pertemuan kali ini sudah berapa jam nih Mas Hasan? 2 jam 2 ya. jam ya. 2 Pas 2 jam. Ini lumayan sampai berbusa-busa ini. Ya. Iya, oke, nanti kita tunggu jadwal live streaming selanjutnya. Ya. Temanya juga tidak kalah menarik gitu ya, Ya. seperti yang ini hanya sebagai stimulus ini untuk streaming lanjutannya. Nanti sekali lagi jangan lupa follow IG di sini ya. Bawah ya. Follow di IG di bawah ini. Ini sudah followernya udah 5 juta sampai 10 juta ada ya ini ya. Oh, belum ada ya. Nanti target kami ngikutin abang kami tadi ya. Bang. Ya jangan lupa nanti info-info terupdate yang kekinian ya kaitannya dengan teknis, kemudian kaitannya dengan sistem kita akan update di Instagram di bawah ini. Ya. Kita tunggu di sana beserta tema-tema selanjutnya. Kemudian nanti termasuk tadi materi yang tadi ditanyakan, materi paparannya akan kami sematkan di Instagram tadi. Ya. Ada materinya di ini. Ya, materinya juga ada di bawah di sini di Instagram tadi bisa diunduh di sana sudah kita siapkan. Kemudian tunggu saja, insya Allah kita sedang teman-teman lagi bekerja keras nih ya. Iya. Lagi di apa sih namanya di karantina ini ya, di karantina satu tempat. Tidak boleh pulang sebelum rilis katanya gitu ya. Iya, mintanya kayak gitu. Ya pantang pulang sebelum rilis katanya. Ya insya Allah mudah-mudahan kita doakan bersama semoga sesuai kita rilis sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama begitu ya. Kemudian apalagi Mas Hasan barangkali Sudah ada yang mau cukup, terima disampaikan? kasih. Sudah cukup begitu ya. Baik, terima kasih ini teman-teman di belakang layar. Makasih ya. Oke. Ada host kita juga, ada Iksan, ada tim sukses kami juga di belakang layar yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya. Kita tunggu ya informasi ada podik rilis di Instagram yang tadi. Jangan lupa follow dan sekian dari kami. Cukup ya? Cukup Mas Iksan? Cukup. Oke, baik, terima kasih. Jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan semuanya. Amin. Terima kasih. Salam satu data pendidikan Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus.